Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara podcastmu Pemuda Muhammadiyah Batur. Selamat datang di podcastmu, podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dengan Mas Dwi Aristiawan. Dwi Aristiawan, dipanggil Aris. Baik, Mas Aris, boleh diterangkan kepada teman-teman semuanya tempat, tanggal lahir, kemudian alamat sekarang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aristiawan, biasa dipanggil Aris. Lahir 12 Oktober 1995. Jadi tahun ini insya Allah 29 tahun. Alamat sekarang Batur, Kampung Musola Nurul Badar. Musola Nurul Badar. Sekarang di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur, diamanai sebagai sekretaris umum. Itu Mas Dia. Saat ini menjadi sekretaris umum cabang Batur. Pemuda cabang Batur. Ya. Kemudian bisa disampaikan kepada kita riwayat pendidikan dari TK sampai kuliah. Ya, riwayat pendidikan dulu karena domisilinya dulu di Kauman, TK-nya Bustanul Atfal Aisyah 3 Batur, Kauman Bujangsari, kemudian SDN 2 Batur. Setelah itu di MTS Muhammadiyah Batur, Mas Dia. Setelah dari MTS kemudian mulai merantau ke Banjarnegara. Ini di MAN 2 Banjarnegara. Setelah dari MAN 2 Banjarnegara kemudian sempat melanjutkan di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi 1 tahun setelah itu pindah di Undip Universitas Diponegoro, jurusan psikologi. Alhamdulillah sampai lulus. Dan alhamdulillah setelah dari Undip Semarang kembali ke Batur. Itu pendidikannya, latar belakang pendidikan. Ya, tadi disampaikan di Universitas Negeri Yogyakarta 1 tahun, kemudian lanjut di Undip, ya, Universitas Diponegoro Semarang ya. Semarang. Ya, mungkin bisa disampaikan mengapa di Negeri Yogyakarta hanya 1 tahun. Apa tidak betah atau apa? Iya, jadi dulu kan di MAN 2 Banjarnegara kelas 3, seperti kebanyakan teman-teman yang lain ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, kuliah dan seterusnya. Kemudian ada salah satu pilihan saat itu yang kebetulan cukup favorit, ini Institut Pertanian Bogor. Karena kebetulan waktu itu rektornya dari Banjarnegara. Jadi memang beberapa tahun terakhir saat itu beberapa siswa MAN 2 melanjutkan ke IPB. Kemudian saya tertarik untuk bisa masuk ke IPB. Tapi qadarullah, ceritanya karena ada kakak kelas yang mundur dari IPB, akhirnya MAN 2 Banjarnegara ketika itu di blacklist. Akhirnya ketika itu SNPTN, itu jalur undangan dari MAN 2 Banjarnegara, tidak ada yang keterima di IPB. Setelah itu jalur undangan sudah tidak diterima. Kemudian ikut tes SBMPTN, juga qadarullah belum juga diterima. Akhirnya lewat jalur mandiri, karena ketika itu pernah ikut lomba di UNY, kemudian juara. Ini pernah dijanjikan bisa masuk UNY, akhirnya ikut jalur mandiri. Alhamdulillah masuk, meskipun jurusannya kurang sreg, tapi tidak ada salahnya dicoba dulu. Tapi setelah dijalani kok masih belum maksimal rasanya ketika di jurusan itu, jurusan pendidikan kimia. Akhirnya bismillah ikut ujian lagi. Ya, alhamdulillah masuk ke psikologi Universitas Diponegoro, alhamdulillah sampai lulus. Tuh, lulus tahun 2020, jadi wisuda online. Jadi ketika itu musim corona yang mulai merebak, itu sudah mau sidang, itu corona sudah mulai banyak, akhirnya gaspol ketika itu, tak percepat, akhirnya bisa sidang sebelum makin banyak, semakin meluas lah ketika itu wabah corona. Akhirnya bisa sidang, tapi qadarullah untuk wisuda masih
online ketika itu. Wisuda online sudah di Batur. Setelah itu alhamdulillah dimasuk ke MTS Muhammadiyah Batur, karena ketika itu posisi guru BK kosong, akhirnya bisa masuk ke MTS Muhammadiyah Batur yang sesuai dengan jurusan saya lah, psikologi di bimbingan konseling MTS Muhammadiyah Batur. Wisuda online ya Mas? Wisuda online. Ujian masih offline. Oh, dari proposal. Dari proposal sampai ujian, kemudian revisi offline semua. Tapi memang untuk wisuda yang dinanti-nantikan ternyata online. Tapi ya patut disyukuri, alhamdulillah akhirnya lulus. Baik Mas Aris, berarti lulus dari Universitas Diponegoro tahun 2020. Langsung kembali ke Batur. Tadi disampaikan menjadi guru di MTS ya? Iya, di MTS Muhammadiyah Batur. Selain menjadi guru, apa kesibukan dari 2020 sampai sekarang? Kalau kesibukan ya karena ketika itu lulus kemudian jadi guru di MTS Muhammadiyah Batur, ya kesibukannya tentu itu. Selain itu juga beberapa bulan kemudian ketika sudah di MTS juga ketika itu guru di MDM ya, Madrasah Diniyah Muhammadiyah Kauman, sekolah sore lah kalau di Batur ya, sekolah sore itu ada salah satu guru sedang berhalangan, akhirnya masuk ke MDM Kauman ketika itu sebagai guru pengganti lah, tapi akhirnya ditarik untuk menetap, dan sampai sekarang meskipun bukan guru, sekarang lebih fokus di kantornya, bagian tata usahanya, membantu di MDM Kauman. Jadi 2 itu sih untuk kesibukan utama ya, barangkali sebagai pekerjaan. Di samping tentu kesibukan sebagai keluarga, karena alhamdulillah sudah berkeluarga Mas Tia. Menikah tahun 2022, 23 Oktober 2022. Masih ingat tanggalnya? Masih ingat. Momen penting, masa nggak ingat Mas Tia? 2022. Kemudian sudah punya anak? Alhamdulillah sudah, tanggal 12 November 2023. Tinggal Mas Dia kapan menyusul. Pada waktunya. Monggo para akhwat sekalian. Baik, kita lanjut. Ya. Kemudian dari 2020 kan sudah berada di Batur. Berarti otomatis bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah ya? Iya. Pemuda Muhammadiyah Batur. Sebelum bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah Batur, apakah ada pengalaman yang lain dalam berorganisasi? Mungkin dari MTS atau SMA? Iya, kalau organisasi dulu pertama kali barangkali diperkenalkan dengan organisasi tentu di MTS Muhammadiyah Batur ya, karena di lingkup sekolah itu ada namanya OSIS kalau dulu, organisasi siswa intrasekolah itu. Tapi karena OSIS di lingkungan Muhammadiyah, ini sekarang namanya IPM lah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dulu sempat menjadi ketua OSIS di MTS Muhammadiyah Batur. Itu pengalaman organisasi. Setelah itu lulus dari MTS, kan melanjutkan di MAN 2 Banjarnegara, meskipun sekolah negeri, tapi ini juga menjadi barangkali salah satu hal yang cukup berkesan bagi saya lah ketika bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi dulu sempat bergabung di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara ketika di MAN 2 Banjarnegara. Setelah menjadi apa? Dulu bagian KDI ya, anggota KDI, Kajian Dakwah Islam. Jadi memang untuk membantu dakwah di kalangan pelajar lah, seperti itulah, di pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Banjarnegara. Setelah dari Banjar, kemudian di kampus ini lebih banyak ke internal ya, di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, di Rohis ya, Kerohanian Islam Psikologi. Kemudian sempat menjadi ketua di kelompok studi pengembangan psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Itu sih kurang lebih beberapa organisasi yang pernah diikuti sebelum ke Batur. Ya, sebelum ke Batur ya. Jadi ketika
tahun 2020 ke Mm-mm. Batur kan sudah otomatis bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah. Yang menjadi pertanyaan, di bidang apa saja yang Mas Aris alami dari 2020 sampai sekarang? Jadi dulu 2020 kembali ke Kauman ya. Ya. Itu karena domisili yang dulu itu pertama gabung ke pimpinan ranting dulu, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Kauman. Sebelumnya belum pernah gabung tapi tiba-tiba ditarik, kemudian mengadakan musran, itu musyawarah ranting kalau tidak salah tahun 2021, langsung dipilih sebagai ketua pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah tahun 2021. Ini sampai sekarang itu, meskipun sekarang domisilinya di Batur, setelah di PRPM gitu ya, karena masuk di MTs Muhammadiyah Batur, kemudian ditarik ke pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur, anggota bidang kaderisasi. Anggota bidang kaderisasi ini di PJPM periode 17, dulu ketuanya Pak Akrom Hamidi. Itu dari tahun 2001. Itu kurang lebih 2021 kalau Oh, tidak salah. 2021. Kemudian setelah menjadi anggota bidang kader, menjadi apa lagi? Apalagi ya Mas Dia? Bidang kader, kemudian beberapa tahun kemudian, tepatnya 2023 kemarin ya, Muscap Pemuda Muhammadiyah diamanai sebagai sekretaris pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur Sampai sekarang. Sekarang menjadi sekretaris cabang ya, Pemuda Cabang Muhammadiyah Batur. Di sisi lain, apakah masih menjadi ketua ranting di Kauman? Masih menjadi ketua ranting, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Batur, karena belum musran lagi Mas Dia. Semoga segera musran, karena jujur ini agak terhambat barangkali pergerakan di Kauman, karena qadarullah ketua dan juga wakil ketua ini sekarang domisilinya di Batur semua. Itu jadi dulu kan tahun 2021 saya terpilih sebagai ketua, kemudian wakilnya Ustadz Ginanjar yang sekarang juga di Batur. Ya, baik Mas Aris, sekarang berarti menjadi sekretaris PCPM ya, Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Batur. Mungkin kan kebanyakan dari kita masih bingung. Ini kan sekretaris ya, beda dari bidang-bidang lain, bidang kader, olahraga, KLH dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi pertanyaan, sekretaris itu ngapain? Apakah hanya nulis-nulis atau apa? Iya, namanya sekretaris ya, tentu kami atau saya membantu ketua umum Mas Frida untuk pengadministrasian surat ya, baik surat keluar maupun surat masuk di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur. Juga membuat format untuk rekan-rekan di bidang itu barangkali membutuhkan format surat maupun proposal yang berkaitan dengan keberjalanan kegiatan-kegiatan di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur. Juga tentu sekretaris juga bekerja sama misal dengan bidang organisasi. Ini salah satu programnya untuk bisa membuat database anggota itu. Jadi seluruh anggota kita data seluruhnya, biodata, pekerjaan dan lain sebagainya sebagai data bagi kami di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur. Ya, Mas Aris berarti artinya membantu ketua ya? Iya. Berarti apakah sekretaris hanya membantu ketua atau memiliki program sendiri? Seperti halnya bidang-bidang yang lain. Ya, kalau sekretaris itu selain membantu ketua juga untuk melatih atau membekali para sekretaris di masing-masing bidang itu terkait dengan pengadministrasian surat gitu, karena namanya Muhammadiyah ya Mas Dia. Itu bagaimana kita tertib organisasi itu salah satunya adalah dengan tertib administrasi, tertib surat menyurat, bagaimana seluruh bidang di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Batur ini memiliki kesamaan format dalam surat menyurat, seperti itu. Ya, Mas Aris, kemudian yang masih menjadi pertanyaan,
apa dorongan Anda, dorongan Mas Aris untuk bergabung dengan organisasi Pemuda Muhammadiyah? Apakah karena lahir dari orang tua yang sudah bermuhammadiyah atau memang karena tempat tinggalnya di Muhammadiyah atau bagaimana? Tentu salah satu faktornya barangkali itu gitu. Ya. Kita lahir dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah, barangkali Mas Dia juga merasakan itu, dan juga setelah kita dewasa ya Mas Dia, kita juga butuh yang namanya mengeksplorasi diri sendiri. Dan saya rasa gitu di Muhammadiyah juga termasuk di dalamnya pemuda Muhammadiyah sudah menyediakan wadah yang sangat istimewa gitu untuk kita untuk bisa bereksplorasi, memberikan manfaat kepada sekeliling kita. Mungkin Mas Dia lebih paham itu, ada perkataan atau mungkin ungkapan ini, al-haqqu bila nidhamin yukhlibuhul batil bindidhamin gitu. Kebenaran, kebaikan yang tanpa terorganisir, tanpa keteraturan akan kalah dengan kejahatan yang terorganisir dan juga teratur. Maka saya yakini gitu di Pemuda Muhammadiyah, di Muhammadiyah ini melatih kita untuk berjamaah melakukan kebaikan. Maka ketika ada suatu wadah yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan, kenapa tidak? Seperti itu yang membuat saya bismillah di Pemuda Muhammadiyah, di Muhammadiyah kita mencoba untuk bisa memberikan manfaat bagi sekeliling kita. Seperti itu Mas Dia. Ya, Mas Aris kan tadi pertama disampaikan saat datang ke Batur menjadi guru ya. Iya. Menjadi guru di MTS Muhammadiyah Batur. Kemudian di lain itu bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Kemudian selain itu juga sudah berkeluarga ya. Sudah berkeluarga, punya anak. Dan yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengatur waktu-waktu ini? Karena kalau kita pikir-pikir tidak mungkin bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Iya. Tentu kalau hanya sekedar dipikir barangkali agak sulit untuk membagi waktu, tapi bagaimana kita menentukan skala prioritas, mana yang harus kita pentingkan terlebih dahulu untuk bisa kita lakukan, untuk kemudian bisa melakukan hal-hal yang lain yang barangkali dalam waktu bersamaan ada beberapa agenda misal, tapi ketika kita bisa menentukan skala prioritas mana yang harus kita hadiri, mana yang harus kita lakukan, dan juga barangkali kegiatan lain bisa diwakilkan, saya rasa gitu tidak menjadi sebuah masalah yang besar ketika kita bisa menentukan skala prioritas dan juga bisa membagi waktu yang kita miliki. Seperti itu Mas Dia. Jadi intinya kita menentukan skala prioritas mana dulu yang perlu kita laksanakan, perlu kita kerjakan sebelum mengerjakan hal-hal yang lain. Ya, baik Mas Aris, sebelum terakhir, apa harapan Anda secara pribadi untuk Muhammadiyah yang ada di Batur? Harapan untuk Muhammadiyah yang ada di Batur barangkali khususnya dan juga umumnya gitu. Karena kita tumbuh, kita berkembang di lingkungan Muhammadiyah ya Mas Dia. Itu harapan saya pribadi gitu. Bagaimana Muhammadiyah ini terus menjadi wadah itu, wadah kendaraan bagi kita di dalam menjalankan Islam yang sebenar-benarnya itu. Karena banyak sekali wadah, banyak sekali organisasi, banyak sekali mungkin pergerakan, tapi bagaimana Muhammadiyah ini tentu kita sekalian terutama para pemuda benar-benar bisa menghidup-hidupi Muhammadiyah. Ya, Mas Aris, sebelum terakhir, apa pesan dan kesan untuk pemuda Muhammadiyah Batur? Iya, pesan dan kesan untuk rekan-rekan pemuda Muhammadiyah Batur sekalian ya Mas Dia. Mari kita terus bergandengan tangan, terus berjamaah dalam memberikan manfaat untuk sekeliling kita. Dengan bidang dakwah, dengan bidang kokam, bidang organisasi, perkadaran, bidang apapun itu. Karena kalau kita berjuang sendiri barangkali Mas Dia, itu terasa cepat lelah, cepat capek, mungkin cepat bosan. Tapi ketika kita berjamaah bersama-sama, insya Allah kita akan lebih
Buat ibaratnya ketika satu kertas itu bisa mudah disobek, tapi ketika tumpukan kertas bahkan beratus-ratus kertas menjadi sebuah buku, itu akan sulit dirobek. Maka terus kita berjamaah bergandengan tangan untuk bermanfaat untuk sekeliling kita. Al-haqqu bila nidhamin yukhlibul batil binidhamin. Kebaikan yang tanpa terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Maka mari kita berjamaah dalam kebaikan. Ya, baik Mas Aris. Kemudian yang terakhir, 3 kata buat Muhammadiyah. 3 kata untuk Muhammadiyah: berkah, memajukan, mencerahkan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Mas Aris atas kesempatan datang di acara podcastmu pada hari ini. Dan teman-teman dimanapun Anda berada, ingatlah pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, apapun profesi kamu, apapun kesibukan kamu, ketika kamu menjadi dokter, ketika kamu menjadi insinyur, maka kamu harus kembali ke Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.